Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan juga semangat terus ya belajarnya dari rumah. Nah anak-anak, untuk pembelajaran SBDP hari ini kita akan belajar tentang pola lantai dalam tarian daerah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama, negara kita tercinta ini, Indonesia, itu kaya akan keberagaman budayanya. Salah satu keberagaman budayanya dapat terlihat dari tarian adatnya. Nah, tarian ini menjadi pelengkap budaya yang juga memegang peranan penting dalam kehidupan suatu suku bangsa. Tarian adat ada yang dibawakan secara perorangan ataupun berkelompok. Nah, anak-anak, tarian adat ini bukan sekedar tarian biasa, karena tarian adat biasanya dipertunjukkan dalam acara upacara adat. Kenapa? Karena biasanya menceritakan tentang kisah perjalanan suatu suku ataupun penyambutan tamu yang datang dari luar daerahnya, serta ada juga yang berisikan pesan damai. Nah, sebagai daya tarik, biasanya mereka ini menggunakan kostum yang sangat unik dan juga menarik. Salah satu contoh tarian adat di Indonesia, yang pertama ada tari tortor. Tari tortor berasal dari Sumatera Utara. Tarian ini biasanya dipertunjukkan dalam upacara penyambutan tamu. Tarian yang kedua adalah tari perang. Tari perang berasal dari Papua. Tarian ini biasanya ditarikan oleh seseorang, dua orang, ataupun sekelompok orang. Nah, biasanya tari perang ini dipertunjukkan pada saat-saat tertentu, seperti penyambutan tamu, upacara mengenang perjuangan nenek moyang, ataupun sebelum dan sesudah perang suku itu sendiri. Nah, anak-anak, para penarinya memakai kostum tradisional dan membawa panah sebagai atribut tarian mereka. Gerakannya pun sangat khas, layaknya prajurit yang hendak menuju medan peperangan. Karena tari perang ini merupakan tarian yang menggambarkan semangat dan cara-cara berperang dengan menggunakan tangan kosong ataupun senjata tradisional. Itulah tadi beberapa tarian daerah yang sudah kalian kenal. Nah, sekarang saatnya kita masuk pada pembahasan utama pembelajaran SBDP hari ini. Di setiap tarian daerah, setiap penarinya memiliki posisi gerak masing-masing. Posisi gerak tersebut akan membentuk suatu pola lantai. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai merupakan pola yang memandu gerakan penari ke arah yang ditentukan. Nah, jadi gerak tarian setiap penari ditentukan oleh pola lantai. Pola lantai biasanya diperlukan dalam sebuah pagelaran seni tari. Pola lantai di atas panggung terdiri atas pola lantai lurus dan lengkung. Perhatikan contoh tarian daerah berikut ini. Tari Saman. Tari Saman ini merupakan contoh dari tarian daerah yang menggunakan pola lantai lurus. Sementara, tari Kecak merupakan contoh dari tarian daerah yang menggunakan pola lantai lengkung. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa membedakan mana tarian daerah yang menggunakan pola lantai lurus dan mana tarian daerah yang menggunakan pola lantai lengkung? Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan yang diberikan tadi, sekarang saatnya kalian berlatih.
Nah, berikut ini Miss berikan 5 gambar tarian daerah yang harus kalian tentukan pola lantai apa yang mereka gunakan. Oke, jawabannya bisa kalian tulis di buku tulis catatan SBDP, lalu kalian foto dan kirim fotonya ke penugasan. Oke, Miss tunggu.